Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah, kita mulai dengan melafazkan kalimat thayyibah, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, sehingga hayat masih dikandung badan, sebagai suatu pertanda bahwa Allah yang Maha Kuasa masih memberikan kesempatan untuk kita berbuat, beramal. Kok ada sentang masih ada kesempatan nilai, kok ada kurang masih ada kesempatan menambah. Karena sesungguhnya di dunia kita hanyalah sebentar. Karena tidak ada seorang pun yang hidup di dunia kecuali baru kali ini hidup di dunia. Belum ada yang kedua kali. Jadi dunia adalah kampung baru kita. Banyak hal kita tidak tahu, sehingga kalau pelit bertanya, maka rawan awak sasek. Padahal sesungguhnya dunia adalah tempat lewat untuk menuju kampung yang sesungguhnya. Kampung kita ada di akhirat. Kita boleh memilih surga atau neraka. Dan tentu yang kita pilih adalah surga Jannatun Naim. Garis lurus dari surga itu adalah amal. Makin banyak amal, makin besar kemungkinan untuk mendapatkan surga. Sedikit ataupun banyak amal, milik kaitannya adalah dengan kesempatan hidup. Makin lama kita hidup, artinya makin banyak kesempatan yang dapat kita gunakan untuk beramal. Makanya selagi kita masih hidup, kita wajib bersyukur. Ikulah makanya bapak dan ibu bangun tidur, kita langsung bersyukur dengan membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kami kembali setelah kami mati, setelah kami tidur satu malam. Kalau ada umat Islam yang bangun tidur tidak membaca doa ini, itu judulnya keterlaluan. Kenapa? Karena ada orang yang tidur tidak pernah bangun lagi. Untuk itu sekali lagi kita membaca kalimat thayyibah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah untuk selalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang hormati, manusia pertama itu namanya Adam alaihi salam. Itu sudah kita ketahui. Di waktu Adam diutus oleh Allah ke permukaan bumi, Allah memberikan tugas yang cukup besar, cukup berat, tetapi amat mulia. Lalu apakah tugas yang oleh Allah berikan kepada Adam? Ini tergambar di dalam firman Allah, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan di atas bumi itu seorang khalifah. Jadi tugas kita adalah menjadi khalifah. Apa inti makna dari khalifah?
Inti makna khalifah itu adalah pengatur, pengolah, penguasa alam semesta. Lalu apa gunanya alam diatur? Apa gunanya alam dikuasai? Apa gunanya alam diolah? Agar kita dapat meneruskan kehidupan. Kita tidak bisa hidup tanpa ada alam ini. Kita dalam hidup butuh makan. Allah tidak sediakan nasi bungkus. Awak makan butuh samba. Allah tidak langsung mantan melalui malaikat randang kawat. Jadi yang disediakan oleh Allah hanyalah bahan-bahan baku berupa binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana mengolah tumbuhan dan binatang menjadi makanan? Itulah fungsi khalifah. Kita butuh dalam hidup yang namanya perumahan, tempat tinggal. Allah tidak langsung membuatkan rumah petak atau rusun yang tinggal sewak situ langsung. Tidak. Allah hanya sediakan bahan-bahan baku. Ada batu, ada segala macam yang terkandung di dalam perut bumi. Bagaimana menjadi besi, bagaimana menjadi semen, dan ada kayu. Bagaimana menjadi sebuah rumah. Disitulah fungsi kita sebagai khalifah, mengatur alam tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika Adam mendapatkan tugas ini, ia tamanmu dapat. Bamangko sampai Adam tamanong, barek tugas ka dilakukan, tinggi buki ka didaki, dalam lurah ka dituruni. Akhirnya dalam renungan itu Adam berpikir, lahirlah 3 macam pernyataan Adam. Ya Allah, ko iyo ko barek tugas kamu lakukan, sehingga barek ambu piko malah, sehingga ringan ambu jinjang malah. Tapi sungguh barek kamu piko ringan kamu jinjang, kelihatannya baru bisa kerajo kamu kako, amal kamu lakukan, tolong agi ambo 3 macam. Pertama, ya Allah, agihkan ambo alat yang akan ambo gunakan untuk melakukan tugas ke. Yang kedua, ya Allah, berikan saya cara untuk memakai alat yang akan ambo gunakan untuk memakai caro. Dan yang ketiga, begini besar tugas yang akan ambo lakukan, pertemukan saya kembali dengan istri saya. Bapak Ibu hadirin sekalian, gayung basabui kato bajawab, seluruh doa Adam dikabulkan oleh Allah. Wahai Adam, ketika kau meminta berikan ambo alat, aku berikan kepadamu akal. Jadi akal adalah alat untuk hidup. Ketika kau minta kepadaku berikan aku cara mempergunakan alat, cara mempergunakan akal. Allah memberikan kepada Adam yang namanya agama. Jadi agama adalah penuntun akal. Lalu kemudian Adam meminta kepada Allah, patamu nambojo orang rumahmu. Kau barek tugas ka dilakukan, kau rumi masalah ka diselesaikan, indak barang rumah, indak taluk ya Allah. Maka Allah perintahkan kepada Adam, hai Adam, kau aku campakkan di daerah India, Sri Lanka, dan istrimu aku campakkan ke daerah Irak, kau balik kanan dan berjalan. Bertemulah orang yang berdua ini di padang Arafah. Itu disebut dengan Jabal Rahmah. Bapak Ibu hadirin, kita urut cie-cie, kita bahas satu persatu, untung-untung bisa masuk kaji selesai. Pertama, berikan ambo alat. Apa alat yang diberikan oleh Allah tadi? Akal. Jadi akal adalah alat untuk hidup. Maka hiduplah dengan berakal. Atau dengan bahasa lain, pakailah hidup dengan mempergunakan akal. Berakallah dalam hidup. Kelihatannya memang benar. Orang yang hidup memanfaatkan akal secara maksimal, ionyo pagunuan akalnya untuk hidup, gampang hidup ini. Kita mungkin tidak bisa untuk membahas cukup panjang, langsung sewak ke inti. Kita dalam hidup butuh makan. Makan harus dicari. Ada mencari makan jo akal, jo otak. Tapi ada mencari makan jo otot.
Kalau mencari makan jo otot, di limo suku sehari ke sawah ke ladang barada dia kini. Sehari bakal jo 60. Masuk pukul 8 keluar pukul asar atau pukul 5-an dapat pitian 60.000. Itu kalau bekerja dengan otot, dengan tenaga. Coba kalau kita bekerja sesuai dengan perintah Allah, gunakan akalmu. Saya pernah, anak saya sakit, dibawalah ke dokter Samson di belakang belok. Diperiksalah anak saya. 5 kali dirosok di dokter Samsonnya. Alah ya, alah. Berapa dokter? 250 aja. 50.000 sarosok. Sok 5 kali. Barang anggota bayi 250.000. Untung lagi 5 kali Pak Rosok Pak. Kalau 10 kali Pak Rosok, berjalan kaki dan pulang Pak. Sementara orang sebelah mulai pukul 8 keluar pukul 5 60.000-nya. Pak Samson rosok 5 kali 250.000. Itulah bedanya bekerja dengan otot, bekerja dengan otak atau akal. Maka hiduplah dengan akal. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Maka akal adalah alat yang paling utama yang digunakan di dalam hidup. Namun demikian, akal itu adalah alat. Ibarat pisau, ini adalah pisau. Apakah pisau itu bisa dimanfaatkan atau tidak? Sangat ditentukan oleh pisau kolai tajam atau tumpul. Masing-masing kita oleh Allah sejak dari lahir dia pisau tiap surang, namanya akal. Adonan tumpul pisaunya, adonan tajam pisaunya. Artinya apa? Alat itu perlu diasah. Alat untuk mengasah akal itu namanya ilmu. Makanya orang yang diisi akalnya oleh ilmu, disitulah orang mendapat kemudahan cara hidup. Tapi kalau akalnya tidak diisi dengan ilmu, sama dengan gelas tidak ada isi. Galeh ko naik turun naragonyo kan diisi. Kalau galeh naniko mungkin 3.000 di pasar Aceh. Tapi kalau isi jok tetalua nak mau jual 3.000. Amun nak minta tetalua. Nak mau 3.000 leh. Naik harganya. Maka akal juga demikian. Di sekolah makanya Pak dan Ibu, penghargaan kepada ilmu adalah segalanya. Cuman sayang, al-ilmu bita'allum. Ilmu itu adalah dituntut. Ilmu itu adalah dituntut. Hanya yang tidak menuntut ilmunya namanya Nabi. Itu diwahyukan oleh Allah. Wa auhayna ilaika, aku wahyukan kepada Muhammad. Masuk saja ilmu itu ke dalam akalnya. Tapi kalau manusia biasa, jangan belaga serupa Nabi. Sekolah indak, segala macam indak. Alah pandai surang saja, mustahil itu. Jadi perlu kita belajar. Nah Bapak Ibu sekalian, makanya orang yang belajar adalah orang yang sedang mengamalkan sebuah amal yang sangat tinggi. Thalabul ilmi sa'atan kasaumi yauman. Menuntut ilmu 1 menit saja sama jok berpuasa sehari. Ika kalau Pak Ibu menangah ceramah ke 30 menit, pahalanya lah sama jok berpuasa 30 hari. Begitu penghormatan kepada orang yang cinta ilmu. Bahkan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Sianang keluar dari rumahnya ikhlas tujuan pergi menuntut ilmu, orang itu akan dihukum oleh Allah fi sabilillah sampai pulang. Sama je orang berjuang pada jalan Allah sampai pulang. Sama je berjihad ke Palestina sampai pulang. Artinya apa? Ibu, bapak kita semua tadi sebelum maghrib kita dari rumah, nanti siap isya kita pulang. Kok ada awak nan pai ya? Ma tahu sudah mengaji kalau pai sawak.
Mana tahu di waktu sholat nanti kita sudah meninggal. Mana tahu di halaman masjid. Mana tahu di halaman sebelum naik ke rumah kita meninggal. Asalkan durasi waktunya sebelum barangkali sampai wak pulang, maka mati wak mati syahid. Kalau mati syahid apa tantangannya? Langsung masuk surga. Makanya berilmu, menuntut ilmu, amal yang paling mulia. Bapak Ibu hadirin sekalian, Ali bin Abi Thalib yang oleh Nabi dikatakan, ana darul ilmi, saya adalah gudang ilmu, babuhu Ali, sedangkan pintunya adalah Ali. Kenapa? Karena Ali orang yang cinta ilmu. Ali pernah diuji, dionggokkan seonggok harta, lalu dionggokkan seonggok ilmu. Lalu kepada Ali diperintah, hai Ali, mana yang kau pilih? Saya akan pilih ilmu. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada piti sejuta, ada ilmu secuil. Suruh pilih kita, uang sejuta dan kadang biar atau karatena sekete ada ilmu kah? Orang yang cinta ilmu akan mengambil karatena sekete karena ada ilmu di situ. Kenapa? Karena harta harus dipelihara, tapi ilmu kita yang dipeliharanya. Karena harta kalau disumbangkan dia berkurang, kalau ilmu disumbangkan dia bertambah. Harta kita yang menyelamatkannya, ilmu kita yang diselamatkannya. Nah, oleh karena itu kita kembalikan, alat untuk mengasah akal adalah ilmu. Nah, hari ini perkembangan ilmu itu sudah tidak tertahan lagi Bapak Ibu. Tidak ada nanti suruh kini leh. Tidak ada nanti kile leh. Sebenarnya kalau kita kaji sejarah sejak dari siswa sampai kini, orang kita lah sangat memuliakan ilmu. Raso dibawa naik, pariso dibawa turun. Makasihnya raso dibawa naik. Seketika kita sampai di area rumah, di maka duduk, di maka lalu, itu harus ada raso, bakal mengecek. Kenapa? Karena udah teh rumah itu kita bercampur. Babi tua, babi nantu, bayi pa, babi san. Tidak boleh rawa sehari. Harus ada raso. Mengecek kami nantu, jauh mengecek kanak, mengecek kaya, mengecek kementu, itu berbeda. Bedanya hanya oleh siapa? Oleh orang yang punya raso. Makanya raso dibawa naik. Tapi pareso dibawa turun. Aku nanti kait jauh ceramah kini. Apa artinya periksa ilmu? Kenapa turun dari rumah harus pakai ilmu? Karena kapi mencari makan. Karena kapi mencari makan harus dengan ilmu. Ceong di langit, tanda kepaneh. Gabak di ulu, tanda kau hujan. Awak harus sampai ke Tanjung Alam dalam waktu sajam. Kendaraan tak ada segala macam. Awak ke berjalan, nampak gabak di ulu, diambil payung. Orang kayak hujan menari tinggal mengambang payung leh. Pas jam harus tiba awak hadir. Kenapa? Karena ada antisipasi namanya payung. Bang kau sampai dibawa payung karena gabak di ulu. Bang kau sampai tahunya tuh ada ilmunya. Kalau gabak di ulu tanda kau hujan. Nah Bapak Ibu dan sekalian, kadang oleh karena ilmu yang kurang disalahannya. Di kampung tuh tinggal 900 orang. Dari 900 orang tadi, sampai 100 orang adalah laki-laki. Dari 400 orang laki-laki itu, 397 nampal yang ketek, umurnya 62. Itu nampal yang ketek dong. Dari 62 nampal yang ketek itu, hanya obat 2 nampak kayak abuak leh. Selebihnya lah botak. Tak ada abuak leh. Nyo manggaleh di kampung tu, nyo jual minyak abuak. Sehingga sebulan manggaleh, tak ada orang beli minyak abuak. Hanya pandai mengecek ke kawan. Lah sulit ekonomi kini dia. Datang ada bulan manggaleh minyak abuak, tak ada orang menjual. Di mana menjual minyak abuak? Yo di kampung tu. Hei, indah ekonomi dan sulit tu. Di jalan ada. Di situ laki-laki sampai 150 atau 367 tidak bahabuak leh.
banyak kembali minyak buat. Kok namanya hidup tidak berakal. Kalau lah 67 nan umur nan paling ketek artinya lah tua kasado alahnya mengalih wak di sini ndak minyak buat ke juara pak minyak ori ning kerjuang. Tarason pelpirik itu maju tuh. Sebelum minta uri kasado alahnya. Percaya pak tak? Aku minyak buat ada juga. Bukan ini yang salah. Awak nan tak baik dia. Itu namanya hidup dengan ilmu. Bapak ibu hadirin sekalian, ulah jale hujan bakat tuntang 5 bali hari ndak berhenti nyo jua esile kampung medek kampung lu jua bali. Itulah fungsi ilmu. Makanya kita punya anak, kita punya cucu, kita sekolahkan. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Secara tidak langsung Pak, menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi setiap lelaki dan perempuan. Kau bentuk gini, bapak dan ibu yang datang berpahala besar, bahkan sama dengan berjihad fi sabilillah. Lalu bagaimana dengan teman-teman dan saudara kita yang tidak datang? Yang ada halangan, Allah lebih tahu. Mungkin ada tamu, mungkin mentua sakit, mungkin anak kurang selamat, Allah lebih tahu. Yang paling kita sesalkan adalah rumah dakek ke masaji, peluang ada untuk apai, tapi dek malih ndak apai saja. Ini dapat dosa tu Pak. Di sampingnya datang dapat pahala. Semini saja menangah kecewa, namagiahkan ilmu, sama jo berpuasa sehari. Kok meninggal? Sama jo fi sabilillah. Begitu penghormatan. Nah oleh karena itu hubbul ilmi. Jadilah kita orang yang berilmu. Syahidallah annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Puncak agama kita itu adalah la ilaha illallah. Itu puncak agama. Tiada Tuhan melainkan Allah. Syahidallah annahu la ilaha illallah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Lalu siapa yang sampai kepada puncak agama la ilaha illallah? Pertama Allah itu sendiri. Artinya apa? Allah yakin bahasanya adalah Allah. Kemudian wal malaika dan malaikat. Malaikat tauhid dan akidahnya kuat bahwa Allah itulah yang Allah. Kemudian ketiga siapa lagi? Wa ulul ilmi, orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang memang bisa dipastikan akidahnya kuat. Tapi kalau ilmunya tidak ada, kurang akidahnya. Akidah puncaknya la ilaha illallah adalah sesuatu yang paling tinggi nilainya di dalam agama kita. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, itu mengenai masalah akal. Kemudian Adam alaihissalam tadi kan minta kepada Allah, di samping kau berikan kepadaku alat yaitunya akal, berikan pulalah kepadaku cara untuk mempergunakan akal. Lalu Allah memberikan kepada Adam apa tadi? Namanya agama. Jadi agama itu apa? Agama adalah berisi cara mempergunakan akal. Bahasa lainnya, di dalam mempergunakan akal untuk hidup perlu dituntun di agama. Bagaimana kau perlu dituntun di agama? Sebab ibu bapak, akal ini kalau diasah dengan ilmu, kekuatannya bukan main. Bukan main. Akal mampu berbuat apa saja. Pak Habibie semasa hidup pernah berkata, kalaulah seandainya kemampuan yang ada pada akal manusia itu dibuat sebuah komputer, maka komputernya harus sebesar bola bumi. Bituna kemampuan yang ada dalam raka. Kalau akal itu diasah. Yang paling berbahaya adalah kemampuan dahsyat yang ada pada akal tapa gunakan kepada yang salah. Tapi kalau dimanfaatkan kepada yang bermanfaat, tidak apa-apa. Tahun sampai puluh ke bawah, kamakah setahun baru pulang. Kemudian akal terus diasah, ditemukanlah. Sudah itu ke Makkah lah 6 bulan. Kemudian akal terus berdiskusi 3 bulan. Terus berdiskusi, kini sampai 10 hari pulang balik lah.
Itu buah dari apa itu? Dari kemampuan akal manusia. Bahkan Pak, kalau seandainya memang Tuhan mengizinkan, kalau kini awak barangkali dari BIM, Bandara Internasional Minangkabau, Padang, ke Jeddah kan 9 jam, 8,5 jam, 9 jam. 2024 nanti sianang barangkali menunaikan ibadah haji, ambo yakin mungkin ada awak dari Siko. Itu kalau memang pesawatnya nanti sudah dioperasikan, itu dari BIM ke Jeddah hanya 4,5 jam. Apa kira lihat Pak tuh? Itu buah dari apa? Dari akal positif itu. Alhamdulillah. Dengan kemampuan akal. Kalau sampai 1,5 jam ke Makkah, bacara masuk buah bo di Masjid Raya Lima Suku kok pagi, pim bawa Jumat di Makkah kok. Bisa. Menjelang pim ke Makkah mengecek Ustaz, Ustaz kan Ustaz ngaji malam, because sudah Jumat balik lagi Jumat. Bisa. Dengan kemampuan akal. Itu kepada sesuatu yang positif itu. Kemudian dengan kemampuan akal pula Bapak dan Ibu, dulu padi 6 bulan, kini 3 bulan. Lamanya bi. Alhamdulillah. Lalu dengan kemampuan akal sawi dibanamkan ke tanah 8 hari lah bisa disayu. Bahkan dengan kemampuan akal, ayam yang menateh dari talua 9 hari lah bisa digoreng. Itu kepada hal-hal yang positif. Tapi kelihatannya akal perlu dituntun oleh agama, kalau tidak berbahaya. Kenapa akal harus tuntun oleh agama? Bapak dan Ibu, na laki-laki saraso nan padusi samalu, seluruh kita pasti berpikiran sama. Sama pikiran awak. Ambo sabui ujungnya ambo sabui pangkanya ujungnya Pak menarian. Nan menjua nak maha, sambung. Nak membali nak murah. Kan ada nanti balik ada nak. Di mana saja pasti seperti itu. Nan menjua nak maha, nan membali nak murah. Pasti itu. Kau adolo nan membantah, ini nan tak selesai itu. Itu sama kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, kita ingin mendapatkan posisi nomor 1. Jangankan dalam hal bidang usaha, di tempat duduk aku saja kadang-kadang ingin mendapat nomor 1 kah? Kuntong saja tonggak legak banyak. Di masjid lain ada nama cakap mencerabut tonggak. Pak pengurus, apa Buya? Ini ibu yang berdua ini sudah 4 kali saya ke sini, kelihatannya berkelahi. Iyo Buyanya cakap mah. Apa yang cakapnya? Asalnya kadang tak masuk akal penyabuknya Buya. Apa penyabuknya? Dulu bicara buik tunggak tu. Baca cerita cara buik tunggak Buya. Ibu Ita kau masuk lebih dulu. Sebelum orang azan maghrib sudah datangnya masuk masjid dulu. Lihat tunggak kosong. Hanya letak tasnya di situ. Di booking namanya bahasa awak tu. Api yang ambil dulu tas letak situ. Ada datang ibu timah. Saya lihat. Kira tunggak lah dok. Nyalaknya pindah tasnya tak tas sana. Itu cakap dia. Dia cari itu enggak. Di dalam mengambil posisi tempat duduk saja manusia ingin nomor 1. Ada kawan modul tinggi mengalih. Baju balik ini tuan. Alhamdulillah. Ustaz. Dalam seminggu kok gak banyak jual balik mah. Baka itu. Yo kadesianu sebalah batutui. Baka tutui. Kabarnya orang rumahnya sakit sehingga seminggu ndak menggalih sehingga kawak seorang Bali tu bah ya alhamdulillah lah berarti tutut kada sebalah alhamdulillah kalau dapat ndak tutut kada jual kada nanya Pak. Begitulah kita manusia. Makanya kalau seandainya tidak ada yang mengatur akan terjadi pembunuhan setiap saat, baik pembunuhan secara langsung maupun pembunuhan secara karakter. Kalau tidak ada yang menuntun itu berbahaya. Bako babayo nan manjua pasti nak maha
nama Bali pasti nak murah. Apa saja akan dilakukan oleh orang. Coba lihat hari ini. Sekarang banyak orang yang sangat dekat, sangat baik, Pak. Ikan kan musim mencalek ini kok. Menang tak menang kan ditentukan oleh jumlah suara. Apapun akan dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suara. Kalau tidak ada agama yang menuntun, apa saja dia lakukan. Serang maghrib lah, serang malam lah, serangan subuh lah, serangan fajar lah, semacam serangan lah. Kalau tidak ada agama, maka agama perlu menuntun. Ada yang paling gamblang contohnya lepak. Kalau di Bukit Tinggi di Agam namanya bank syariah. Tapi kalau apa kapai ke Eropa, di situ ada bank tapi namanya bank sperma. Itu kemampuan akal itu, Pak. Apa maksudnya bank sperma? Itu sebuah bank itu menjual sperma. Sperma orang Jepang, sperma orang Belanda, sperma orang Inggris, sperma orang Indonesia. Gunanya apa? Ya dibeli. Mungkin awak ingin anak nomor 2 bentuk orang Jepang, pergi ke sperma Bali selama sperma orang Jepang. Mungkin anak nomor 3 ingin lo bentuk orang India, nak santiang lo yang manari kok, beli sperma orang India. Bisakah? Bisa. Tapi kalau itu yang terjadi, bah jadinya kehidupan awak manusia. Agama perlu menuntun akal. Salah satu di antara tujuan agama itu adalah hifdzun nasal, menjaga keturunan. Jaleh apanya, jalehin duanya. Kalau tidak, iban tu tadi, buya, kau anak buya baranam nampak rumah. Picik na mirip jobianya kan itulah yang. Kadang sekali itu sperma orang Jepang nanti. Nomor 2 orang Belanda, nomor 3 orang India, mau rampek tu orang Irian tu. Nomor 5 tu kawan kita dari Afrika tu, anak kanam kau ada punya kan itu juga sudahnya. Nah kalau itu yang terjadi tentang kehidupan kita, makanya bersuku-suku berbangsa-bangsa leh, maka akal perlu dituntun oleh agama. Maka hiduplah dekat dengan agama. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak apa-apa disampaikan, itu hak kita sebagai umat Islam. Besok ibu akan memilih pemimpin 2024 Februari tanggal lampe balik. Al-Quran menyuruh agama meyakinkan pilih orang yang beragama. Sama dengan memilih imam di dalam sholat Bapak Ibu. Kriteria pertama memilih imam adalah bisa mengimami sholat. Puncak ibadah di dalam Islam adalah sholat. Sebab tidak beres ibadah yang lain kalau sholatnya tidak beres. Awal hisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat rancak na lain, kalau sholat buruk na lain. Kan seperti itu. As-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Bahkan as-salatu miftahul jannah, sholat itu adalah anak kunci surga. Kita nanti bawa anak kunci yang sangat banyak. Ada merek puasa, ada merek zakat, ada merek sedekah, ada merek mantun anak yatim, ada merek bagi makan orang miskin, ada merek menanggal pengajian dan sebagainya. Ada satu mereknya sholat. Setelah kita dihisap di padang mahsyar, kemudian ada pengumuman kepada tuan-tuan yang sudah dihisap dan masuk surga, silakan masuk ke kamar masing-masing. Dan manakah kamar kita? Lihat saja di pintu kamar ada nama kita. Aku ada kamar mereknya Alizar Chan, itu kamar bodoh. Jadi ada orang Pak, mereknya lah namanya. Datanglah dia ke situ. Orang lain juga begitu. Orang lah masuk aja, tinggalnya seorang lah. Kenapa dia tidak masuk? Tidak ada nak kunci kau nama cik lah aja. Masuk engkau tidak cocok, masuk engkau tidak cocok, masuk engkau tidak cocok. Sehingga pintu naik kau tidak pernah buka. Datang malaikat, penitia. Apa tuan? Itulah anak mau masuk, anak kunci sebanyak kau nak kunci nak ada sesuai dah. Calik. Lah tuan calik merek kuro-kuronya. Calik kuro-kuro. Kira kuro-kuronya mereknya solat. Cari nak kunci merek solat lah. Cari. Kiranya tidak ada nak kunci merek solat. Otomatis pintu naik ke rumah kau tidak bisa dibuka. Mereka ketemu dulu
aku nona kunci namanya aku. Ngelengkang banyak. Iko pak namerek puasa ko untuk pembuka lemari samba tiba di dalam. Namerek sedekah ko membuka lemari kain tiba di dalam. Jadi kalau tidak dibuka pintu kanannya ko tidak runo ko. Itu maknanya as-salatu miftahul jannah. Salat anak kunci surga. Kalau salat anda ada, tidak selesai. Jadi salat adalah tiangnya. Nah, lalu dari ibadah salat yang begitu kita kerjakan setiap hari, ana menjadi puncak dalam salat, sujud. Maka pilihlah yang jadi imam yang pernah kan yang sujud ke tanah. Jangan salah pilih awak. Pilihlah nama jadi pemimpin, nama jadi wakil kita, nama jadi pengatur kita, pemimpin kita yang kanyangnya lai sujud ke tanah menghadap kepada Allah. Itu maknanya. Asiana menyuruh itu agama, maka agama menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, ayam 18 hari sudah besar, bisa digoreng. Nah, sawananya menurut analisa eksperimen di laboratorium, orang pun lah bisa dibituan. Artinya ada sebuah eksperimen dengan cara yang khusus begitu rupa, sehingga anak-anak manusia tuh bisa capek kadang. Di kalau umpamanya ada teman, taruhlah anak ketek, kan biasanya dicaliak dia kawan-kawan. Mungkin karena dek sibuk, tak telaki menceli anak ambo lah umur 2 bulan, baru apa ibu datang. Assalamualaikum buya, waalaikumsalam. Dia mohon maaf buya, baru tercaliak cucu di kami baru. Amanya buya, nama beli rokok tadi pak, lebih bisa beli rokok. Ayo itu gini pak, capek kadangnya. Itu jadi. Yang terbayang oleh kita, otak kita adalah, kalau itu terjadi dalam kehidupan manusia, jadinya kehidupan kita ini. Itulah gunanya agama Bapak Ibu. Mengatur, menuntun akal, mana yang boleh, mana yang tidak. Sehingga perbuatan kita adalah perbuatan yang menyenangkan diri dan menyelamatkan orang lain. Nah, itu alat nangka dua. Kemudian tadi yang ketiga, ya Allah, kau barek baban nang kamu pikul, kau barek kerajaan nang kamu selesaikan, pertemukan saya kembali dengan istri saya, kan begitu. Itu maknanya apa Bapak dan Ibu? Kerja berat yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan memiliki kaitan berat dengan keharmonisan rumah tangga. Itu maknanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia berhasil. Diakui oleh lawan dan kawan. Menjadi uswah untuk seluruh kita. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pribadi Rasul itu adalah contoh tauladan untuk seluruh manusia yang ada di alam ini. Nabi lebih banyak cenderung kepada uswah. Itu Allah meresmikan. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi lebih banyak mencontohkan. Dan Nabi diakui oleh siapa saja adalah berhasil akhrajahum minaz zulumati ilan nur, membawa manusia dari gelap kepada terang. Negara yang pernah dipimpin oleh Nabi disebut dengan Daulah Madinah sampai hari ini masih menjadi rujukan oleh pakar-pakar negara yang ada hari ini. Kenapa Nabi kita Muhammad begitu piawai memimpin sebuah negara yang namanya Madinah? Madinah arti dalam bahasa Arab kota. Tapi Madinah itu adalah dua akar kata, yaitu madun dan dinun. Dalam istilah orang di Canduang, diimalahan namanya itu. Mengaji pondok, imalah menjadi Madinah. Asalnya madun dinun. Artinya madun ekonomi. Apa artinya dinun agama? Jadi Madinah di bawah pemimpinan Rasulullah adalah komunitas masyarakat yang ekonominya kuat, yang agamanya mantap. Itu artinya. Itu di bawah kepemimpinan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berhasil.
Kenapa Muhammad berhasil di dalam memimpin umat? Tidak sebalik kini soalnya tuh. Nabi dari menyembah patung ke menyembah Allah. Dari minum tua ke minum yang halal. Dari kebiasaan-kebiasaan fasyak dan mungkar kepada kebiasaan Islam. Berat kerja Nabi, tapi dalam 22 tahun Nabi berhasil. Kuncinya? Kuncinya adalah rumah tangga Nabi. Itu maknanya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, keharmonisan rumah tangga adalah merupakan tanda ataupun merupakan ukuran untuk orang itu dipilih atau tidak. Jadi nanti tanggal sampai balik Februari itu hak kita Pak, hak kita secara undang-undang yang berlaku di negeri ini. Siapa yang harus kita pilih? Pasti yang dipilih itu yang terbaik. Laku terbaiknya apa? Pilihlah nan rumah tanggonya paling harmonis. Nah itu caranya. Pilihlah rumah tangga yang paling harmonis. Orang yang rumah tangganya harmonis pasti beribadah dan sholat. Sebab tidak akan mungkin terjadi di tengah-tengah itu apa tuh yang imannya mana kuat. Yo mana kuat imannya, cuma sembahyang saya yang alun deh. Tidak masuk tuh. Tidak masuk tuh. Imannya mana kuat. Yo bantu yo baca imannya, cuma puasa tidak pernah ada. Tidak masuk tuh. Tidak masuk tuh. Kalau imannya kuat, kalau rumah tangganya harmonis, ibadahnya sudah bisa pasti mantap. Itu maksudnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, nan sawananya jika dikaji secara kita orang bakampuang negari kita yang ABS SBK adat bahasa di sarak bahasa di kitabullah, sejak dari sisu alam jadi kajian dewa nan sawananya. Bagi awak di Minangkabau bukan saja mengkaji nang kadang-kadang sampai duduk sebatur Pak supaya harmonis. Sampai duduk orang Sumando, sampai duduk ini mama naik kata rumah kan tak mau dihampon saja kuero. Di mana sampai duduk orang Sumando, di mana sampai duduk nenek mama supaya harmonis. Jangan bertukar sampai duduk kacau bola. Kalau awak orang Sumando sampai duduk awak di muka bilik. Itu ada makna filosofis. Sampai duduk di muka kamar. Disitulah awak menentukanlah berapa pasukan di belakang. Dari tempat duduk nampak jendela madok kalaman. Sebelah kamar rumah kan dibuat di mata nanan kosong. Kan itu maknanya. Tapi kalau kita nenek mama tidak boleh situ duduk. Duduk awak membelakang kalaman madok ke bilik. Dari situ pun tabayang dapua. Aku nanya lah pada orang kemenakan. Liko berasok dapua. Itu maknanya. Supaya apa tuh? Supaya kerajo masing-masing bisa takako dan posisi job description kecil orang gini bisa ndak lari. Namun duduk awak sebagai mak rumah duduk di muka bilik kemenakan latih itu jatuh ke belakang boleh bilik kemenakan ndak masuknya dah. Jadi artinya apa? Agama mengatur semikian rupa. Intinya adalah keharmonisan rumah tangga. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, apakah kuncinya untuk menjadi harmonis di rumah tangga ini? Kita tidak akan lari dari apa yang dituntunkan oleh Al-Quran. Keharmonisan yang terjadi di rumah tangga itu intinya adalah ta'awun, saling tolong menolong. Ta'arif, saling mengerti, saling mengenal, saling mengisi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini biasa menjahit pakaian. Nabi biasa mengacau gulai, sedangkan si orang rumahnya menyapu rumah, artinya kerjasama. Ta'awun namanya. Karajo memang berbagi, tapi satu waktu kunu kaliaden, suami istri itu bantu tangan suuk je tangan kita. Kunu kaliaden seperti tangan suuk je tangan kita. Kalau tangan kita sakit tanpa diminta, tangan suuk datang pimanca liat. Bahas sakit lah bau bek kecil. Kok tangan suuk gata tanpa diminta, tangan kita datang menggawi. Kan seperti itu. Walaupun karajo lari bagi Pak memacik na elok-elok sampai ke basalam membaca Quran, membaca kitab segala macam, itu tugas suuk. Lalu kemudian membasuh, memacik, mawai, membusuh-busuh, tugas tangan
kita. Tapi apabila salah kie tidak bisa mengakok karajonyo, digantikan oleh yang satu lagi. Karena de ojek terlalu kencang melalui awak, kalau jatuh masuk bandar, badaru tangan kita go. 3 bulan tangan tuang di dado. Apa yang terjadi Pak? Seluruh karajo tangan kita digantikan oleh tangan suo. Rendah hatinya tangan suo. Kita kecilnya. Lawaran suanya. Lah makan ube kecilnya. Allah suo. Kecil kita malu dan kasuo. Saja ada sakit lah kau semangarajo kasado Allahnya. Yang dawa ado kecil suo. Kau kan sakit. Sementara kau sehat biarlah dan menggantian kasadonyo. Tidak masalah doh. Kecil kita. Ya bacebok atu. Bacebok bagi sementara biar den. Kecil tangan suo. Itu tangan suo ke sombong lepas. Bacebok ya ndak ada. 3 bulan ndak bacebok bantu apa? Kan mudah soal memahami itunya. Seperti itulah suami istri. Itu kan karajomo, itu kan karajoda, kok karajomo. Bukan begitu. Memang sudah dibagi, tapi pada saat tertentu bisa saja saling membantu. Nah itu sebenarnya Pak Ade berbahagia. Tapi sungguh demikian kecek tangan suo. Walaupun selalu karajon rancak, mulai dari bersalam, kemudian memacik Quran, memacik kitab adalah karajon ambo kecek tangan suo. Kau selalu mengarjokan karajo namburua, anan cincin jok jam tangan ambil oleh kau. Maka cincin jam tangan kita. Di kau ada jam di tangan suo tu terbalik tu Pak. Begitulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, balik awak ke pangkal. Hidup awak ke selamat. Kalau hidup kau pertama berakal, nang kedua beragama. Itu artinya. Maka hiduplah dengan beragama dan hiduplah dengan akal. Dan tidak akan mungkin akal bisa menyelamatkan kita kalau seandainya agama kita tinggalkan. Karena fungsi agama yang sesungguhnya adalah menuntun akal. Kau awak nan dalam saji kau ya sudahlah. Artinya mau caliak kau lapuku do baleh kate hari namanya. Bahkan ada nalapku 3 ada nalasangan nampak di buah hari. Sabantale tabuh bunyi. Kalau tabuh lah bunyi mau tak mau magari pasti masuk Pak. Cuma awak fikirkan tentu anak dan generasi awak leh. Nana dengkala jaleh dah enggak uang rajin mengaji, uang rajin sekolah, seperti itu. Sebagian besar waktu awak habis hendaknya untuk memperhatikan anak-anak awak. Itulah Pak dan Ibu hadirin sekalian, tadanga di bawah waktu lama suah, dek rancak pulen Tarzan anak menonton sampai pagi, di waktu lama suah untuk azan, mungkin maka kita mengaji langsung nanti. Demikian banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.